Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Zidane, pengampu mata pelajaran geografi. Nah, hari ini kita beralih ya teman-teman ke modul yang baru, yaitu modul 2 unit 1. Modul menjadi peneliti atau menjadi peneliti geografi. Selanjutnya, pentingnya penelitian geografi. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa penelitian geografi berperan penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dalam modul ini ditekankan kepada peserta didik agar mampu menguasai penelitian geografi. Tidak harus penelitian yang besar, tetapi cukup untuk memecahkan permasalahan di sekitar kita. Misalnya permasalahan kebersihan lingkungan yang dapat menyebabkan banjir dan munculnya berbagai penyakit. Tentunya untuk melakukan penelitian ini tidak sulit dan tidak jauh dari lokasi kita. Selanjutnya, penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Karena penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, maka penelitian harus memiliki ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Jenis-jenis penelitian: A. Berdasarkan tujuan. Penelitian dasar, penelitian yang berusaha menemukan dan mengumpulkan suatu data yang bertujuan memperoleh suatu dalil atau teori yang relatif baru. Lalu yang kedua, ada penelitian terapan, adalah penelitian yang berusaha memecahkan segala persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada penelitian evaluasi, adalah penelitian yang berusaha untuk mengkaji hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur atau mengevaluasi keberhasilan suatu kegiatan. Lalu yang B, menurut tempat pelaksanaannya. Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilaksanakan di dalam laboratorium tertentu, yang didukung oleh alat-alat dan data-data penelitian. Yang kedua, ada penelitian lapangan, adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan yang sebenarnya, seperti lingkungan alam atau sosial. Lalu yang ketiga, ada penelitian kepustakaan, adalah penelitian yang sangat mendasar kepada sumber-sumber yang telah ada. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku-buku, majalah, naskah, kisah sejarah, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, nah, ada jenis penelitian. Yang C, menurut bidang kajiannya. Penelitian alam adalah penelitian yang didasarkan kepada kenyataan alam yang real atau nyata. Dalam menunjang penelitian ini, diperlukan percobaan-percobaan dan pengalaman empiris yang mendukung suatu hipotesis yang telah ada. Lalu yang kedua, ada penelitian sosial, adalah penelitian yang dilakukan untuk menginterpretasikan gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya, inferensial, penelitian deskripsi, penelitian ferensial, penelitian korelasi, penelitian komparatif. Yang E, ada menurut jenis data yang dikumpulkan. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, dan penelitian dengan menguraikan atau menggambarkan masalah yang diteliti. Lalu yang F, menurut pendekatannya, ada penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, naturalistik, penelitian polis, penelitian tindakan, penelitian evaluasi, dan penelitian sejarah. Selanjutnya, ada prinsip utama penelitian geografi. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan kunci bagi seorang peneliti, sebab tanpa adanya rasa ingin tahu, maka seorang peneliti tidak bisa mendapatkan penemuan-penemuan yang hebat. Yang kedua, memiliki minat yang meneliti. Yang kedua, memiliki minat meneliti. Dengan mempunyai minat, maka kita akan termotivasi untuk mengetahui apa yang akan kita amati nanti dalam mengembangkan kemampuan peneliti kita. Lalu yang ketiga, ada keinginan untuk selalu belajar dan senang dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada bersifat konsisten, bertindak dengan mantap, baik pada pendapat yang paling meyakinkan maupun yang paling tidak meyakinkan. Menjadi peneliti haruslah bersikap baik, jangan ragu-ragu untuk melakukan keputusan dalam penelitian. Yang kelima, ada bersikap kritis. Sikap kritis akan membawa kita untuk berpikir lebih jauh dan selalu ingin tahu. Yang keenam, ada mengikuti prosedur keilmuan. Yang ketujuh, ada menghargai budaya dan adat istiadat orang lain. Yang delapan, tidak bersikap egois. Dan yang kesembilan, bermanfaat bagi orang lain. Yang C, karakter penelitian geografi, yaitu disiplin, kerja keras, kerja efisien, pantang menyerah, percaya diri, dan inovatif. Selanjutnya, langkah menyusun perancangan penelitian. Yang pertama, penentuan topik dan judul penelitian. Topik penelitian merupakan pokok permasalahan dalam penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tema yaitu A. Mudah dan terjangkau oleh peneliti, B. Penting dan menarik,
C. Memiliki kegunaan praktis. D. Data yang diperlukan tersedia. 2. Latar belakang masalah. Berisi alasan atau mengembangkan alasan mengapa pilih topik tersebut dan kenapa topik tersebut harus diteliti, apa masalahnya, apa yang menimbulkan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga, rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian akan memberikan bahan yang harus dipecahkan oleh peneliti. Biasanya disusun secara hipotesis atau dugaan sementara. Ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin ditemukan dari penelitian. Tujuan ini harus jalan dengan rumusan masalah yang telah ada. Jadi penyelesaian rumusan masalah yang sudah diselesaikan adalah tujuan dari penelitian. Yang kelima adalah landasan teori. Landasan teori merupakan studi kepustakaan untuk mendasari teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Yang keenam, metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian mencakup hal-hal berikut. A. Pendekatan penelitian berusaha mendapat hasil kebenaran. B. Objek atau subjek penelitian, sasaran penelitian. C. Lokasi penelitian. D. Data dan sumber data. Secara umum data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan berasal dari sumber lain seperti publikasi instansi, koran, dokumen, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis dari data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif, yaitu data yang tersaji dalam kalimat atau kata-kata. Biasanya penyajian data ini dapat bentuk uraian, naratif maupun deskriptif. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang disajikan berbentuk angka untuk menganalisis data, yang demikian menggunakan analisis statistik yang diwujudkan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Yang E ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun gejala sosial yang dialami dalam penelitian. Contohnya instrumen yang digunakan untuk mengamati gejala-gejala sosial. Ada instrumen terdiri dari tentunya sesuai dengan apa yang diukur. Misalnya untuk mengetahui tingkat ekonomi penduduk, diukur melalui besarnya penghasilan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan, digunakan jenjang sekolah yang ditempuh. Teknik analisis data. Terdapat dua jenis data yang diperoleh dalam penelitian, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil observasi atau pengamatan lapangan, wawancara, angket, maupun dokumen. Diolah dengan analisis deskriptif. Sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka dianalisis dengan hitungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.